Saya punya wirid, yang wirid itu selalu tak istiqomah, akhirnya muncul karomah, dan karomah itu akan membawa dampak positif pada saya menurut pandangan umum. Mentok-mentoki kasaf itu Pak ya, mentok-mentoki kasaf ini nanti disebut kasaf suwari. Saya pasti tahu apa yang telah kau kerjakan, saya juga tahu apa yang pendapat sampai katakan mau melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Bolehkah manusia satu untuk menuntun manusia yang lainnya? Sahkah manusia satu untuk menuntun manusia yang lainnya, sementara yang menuntun dalam keadaan buta? Sampai pada tujuankah seseorang menuntun seseorang sementara yang menuntun dalam keadaan buta? Sebetulnya jenengan sampun saged jawab. Miturut surat Al-Had, Allah menerangkan yang dimaksud buta di sini bukan mata zahir, tetapi yang dimaksud di sini adalah mata hati. Kalau mata hati kita bicara tentang masalah menuntun, itu substansi dan tujuannya hanya pada Allah, bukan terhadap selain Allah. Sehingga di situ ada ilmu kalam, ada ilmu hikmah. Yang jelas ilmu kalam dan ilmu hikmah ini berbeda. Kalau ilmu kalam itu ada kaitannya dengan jasad. Kalau ilmu hikmah itu ada kaitannya dengan ruh atau jiwa ataupun nyawa. Bapak Ibu, persoalan boleh dan tidaknya menuntun itu relatif, tergantung. Bukan tidak boleh, mboten, relatif sakerso. Cuman kalau kita masuk pada pertanyaan sampaikah pada tujuan, baru jawabannya ini tidak bisa. Sebab tatkala kita itu masih kegolong hati ini buta atau samar terhadap Allah, baik secara dalil akli maupun nakli, tetap tidak bisa. Bapak Ibu, padahal antara golongan di muhadharah, mukasyafah, bahkan musyahadah itu hakikatnya sama.
tujuannya sama, menuju Allah. Di dalam golongan muhadharah kita, misalkan ketika kita beribadah, beramal, itu pasti tujuannya untuk bertemu Allah. Contoh, sholat. Kita tanya pada seluruh umat yang ada di muhadharah, golongan diam, mesti tujuannya untuk menyembah, bertemu Allah. Tujuannya sama. Di golongan mukasyafah juga begitu. Tujuannya ikut terakhir mesti ditutup lillahi ta'ala, untuk ke Allah. Makanya saya teringat dengan dawe Mbah Khozin daerah Kediri Pondok Ringin Agung itu dawuh ngene, Allah kuiku gak podo ambe Allahmu. Loh, berarti Allah iku keh. Nek Allahku iku ahad, nek Allahmu iku sak bajek. Ini gila bingung Pak ya. Kok iso? Hati ngeluh kula, sempet ngeluh kula. Nggih langsung dawuh. Waktu tak tanya terkait masalah babakan Allah iku. Mbah Khozin iku sakmangke pun almarhum. Nek menurut kula orang yang berani bedah, buka asli maksudnya kitab Al-Hikam, tak anggap terlalu berani. Tapi sak berani-berani yo ulama zaman sebelum 2014 iku isih berani di atas 2014. Sak berani-berani yo sebelum 2014 itu masih dipenggak. Tapi kalau anggap pun berani. Wong kalimate Allahku iku gak podo ambe Allahmu. Dengan kalimat yang sederhana ini kita bisa menyimpulkan berarti Allah iku bedo-bedo. Lah ngoten nggih, niku sing mboten paham. Ternyata jawabannya Allahnya beliau itu hidup. Allahku iku ono gedang, ono wedang jahe, ya, ono mobil, wis macem-macem, ono santri dan lain sebagainya. Malam hari ini kita bicara tentang masalah bagaimanakah orang yang masih mensamarkan Allah. Artinya, bagaimanakah seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah itu samar? Bapak Ibu, iki golongan kita yang di muhadharah. Karena samarnya Allah bagi kita yang ada di muhadharah, walaupun hakikatnya itu menyembah dan bertemu Allah, kenyataan di lapangan itu tidak seperti itu. Jujur mawon Pak kita. Itu masa yang pernah kita alami. Kita mengatakan menyembah pada Allah terakhir ditutup lillahi ta'ala ibadah iki. Tapi mengapa di dalam hati ini masih ada tendensi selain Allah, sehingga dengan tendensi itulah kita menghadapnya. Ini masa-masa kita pernah mengalami seperti itu.
Sehingga Allah bagi kita masih samar. Padahal kalau boleh saya tunjuk, antara saya dengan jenengan di tengah ini Allah. Allah yang wujudnya laisa kamislihi syai'un. Quran iki Pak. Lah, oleh karena ini saya anggap samar, otomatis sing nyata itu selain ini. Apa? Hal-hal yang bersifatkan makhluk. Makhluk bisa saya, makhluk bisa meja, makhluk bisa pisang, jenengan, dan lain sebagainya. Sehingga ainul basiroh, mata hati saya itu dimasukkan Allah dalam golongan hati yang buta terhadap Allah. Lah, ilmu saya luar biasa Pak, ilmu kalam saya. Sampeyan takok tanya tentang fikih dari kitab apapun saya bisa jawab. Tentang Quran sampeyan tanya tentang maksud Quran saya bisa jawab. Tentang hadis sampeyan tanya langsung bisa jawab. Ini ilmu kalam. Ngalimo koyo opo, bahasa Indonesia ngalimo koyo opo. Hah? Bahasa Indonesia apa? Sealim apapun saya tentang ilmu kalam. Ya. Ini kenyataan di lapangan yang terjadi pada diri saya. Setinggi apapun ilmu yang sudah kukuasai tentang ilmu kalam, bahkan Quran itu aku baca tanpa melihat tulisannya, saya masih menyamarkan Allah Pak. Ing mungguh Gusti Allah, saya tidak punya hak untuk menuntun jenengan untuk ke Allah. Mboten saged. Karena posisi saya itu kegolong mata hati saya yang buta. Al-Had ayat berapa itu mengatakan bahwasanya yang buta bukan mata fisik tapi mata hati saya. Berarti ibadah yang bangsa ilmu kang bangsa jawareh kalam ini nggak bisa menjadi jaminan. Justru siapapun kita tatkala alimo koyo opo kita di dalam ilmu kalam itu justru akan menambah satu penyakit dalam diri saya, otomatis Pak. Di situ nanti nafsu meletupkan, mencukulkan, menumbuhkan penyakit, yang penyakit itu disebut i'timad, yang penyakit itu nanti disebut ar-riya, yang penyakit di situ nanti disebut at-takabur, kibir. Untuk dari jenengan lebih bagus daripada jenengan. Lawang sampean ali batak sae gak mudeng. Maca Qur'ane keliru kabeh. Lah ngoten nggih. Otomatis dalam diri saya akan muncul satu penyakit yang disebut kibir atau takabur. Sombong.
lebih dahsyat lagi penyakit ini yang tidak kurasa, yang menjadi hijabnya hati saya terhadap Allah, sehingga Allah itu samar bagi saya. Mohon maaf, saya pasti gila dengan kehormatan. Ingin kalau dipujo terus. Subhanallah. Ini ilmu kalam ya. Di dalam makom muhadharah. Lebih ekstrim maneh masuk dalam golongan ahli kasyaf. Justru kekasyafan pada diri saya menambah penyakit lagi yang lebih dahsyat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Marad itu penyakit. Penyakit. Dan penyakit ini yang menjadikan hatiku menjadi buta tentang Allah, sehingga Allah aku beryakinan pasti samar mungguh aku. Sehingga saya berani berstatement, berani mengeluarkan fatwa, berani mengeluarkan perkataan atau makalah. Sopo wongi nek merasa tahu Allah syirik hukumi. Pasti saya mengatakan seperti itu, sehingga terkenal kafir zindik niku Pak. Pasti mengeluarkan itu, gak ada enggak. Sampean ditakut-takuti. Sampean tak takut-takuti. Supaya apa? Supaya jenengan cegak masuk ke ihsan. Cek panggah tetap di iman, biar imani tidak ihsan. Maksud dan tujuannya sampean cek menghamba nang aku. Mujo nang aku terus. Sampai nang omahe nek gak nggo gula kopi kata reken kok. Tamu nek teko santriku anakku tak ndelok. Wong e nggawa apa? Nggawa mobil apa nggawa sepeda motor? Sepeda pancalebi waran gak ana omah. Tapi nek nggo mobil apa? Ditelok sik Fortuner. Ya wis waran aku sik adus. Kon ngenteni. Masyaallah. Kula Pak niku, kula. Ya. Jadi pasti saya akan memetak-metak seseorang yang bertamu terhadap rumah saya. Kadang-kadang loh Pak ya. Tidak cukup seperti itu, tak bikinlah semacam ajudan atau terkenal khalifah. Kau tidak bisa ketemu aku sebelum bertemu khalifah. Bahasa Jawa ini kolipah. Nang kolipah dhisik, nang kolipah tak warah. Ya sutiren rek tamu iku. Sutiren nek sanjake menguntungkan ya oke, nek gak menguntungkan gak oke. Dadi iwuh dan sulit jenengan ketemu aku. Nggih Pak. Jual mahal kok. Mosok sih kiai kate di WA. Oh, gak pantes sih. Ngundang ngaji kok jual lewat WA. Moro masih ada moro rek taklimu ta'alimnya lak ngaten nggih. Moro yo ngono yo ojo soalan cekak. Sarungan, kopian. Jadi tak peta-peta Pak. Namanya tamu. Saya Pak, bukan jenengan. Ketika saya masuk di dunia kasyaf, wah luar biasa Pak. Pasti masyarakat mengatakan saya adalah wali. Bagaimana saya tidak dikatakan wali? Wong saya tahu apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Kasyaf kan di situ Pak. Saya punya wirid
Yang wirid itu selalu tak istiqomah no, akhirnya muncul karomah, dan karomah itu akan membawa dampak positif pada saya miturut pandangan umum. Mentok-mentoki kasaf itu Pak ya, mentok-mentoki kasaf ini nanti disebut kasaf suwari. Saya pasti tahu apa yang telah kau kerjakan. Saya juga tahu apa yang pendapat sampai katakan mau melakukan sesuatu. Antara positif dan negatifnya. Sampai moro mertamu. Sampai betul Fortuner Pak. Ya tak embat nang aku. Sampai duwe masalah. Masalah pingin Maria. Ya regane ya rudo papat. Bani papat Fortuner jumlah piro regane yaiku mas kawin. Kalau omong, oh nggih. Sampean apa gak ndredeg, apa gak wedi wong sampean iki durung mengerti tentang babakan tauhid kemusyahadah. Dek wingi awakmu mari nglakoni ngene. Ya apa? Nggih, kira-kira gak wedi ya, men. Ketok gambarane ati sampean iku wingi ku mari kenalan ambek ya oke, sampean ngarani dukun, monggo. Ali kasyaf kan di situ, Pak. Paling dek ali kasyaf itu, Pak, dengan karomah itu jagonganku biasa niku siji Nabi Khidir, Nabi Ilyas, para malaikat, jin dan lain sebagainya tahu keliweringnya itu kita tahu. Yang paling ekstrim mentok-mentoki kasaf yang disebut kasaf suwari itu tahu apa yang akan terjadi. Jenengan datang, terus pundi bisnis kula niki, prospek kedepannya bagaimana? Apik nek gelem nganut paku. Inggih siap. Oke, bisnis sampean adalah jual beli mobil. Wis ngene, awakmu ben wulan kudu sedekah nang aku. Engko mesti lancar. Tapi nek gak wis akeh rugi. Lho muni kok ya tenan, Pak. Mergae gambaran iku dituduhno Allah. Lewat karomah man. Akhirnya iso bedek. Ana wong mlebu takok nyalokno lurah kula dadi. Mboten dadi. Ngono niku nerjang gak dadi tenan. Sing teko gambarane iya. Iki takdire ketok iki ning Lauhil Mahfuz dadi. Dadi tenan. Jenengan kira-kira gak taat nang aku ah? Taat wete. Jelas pada umumnya masyarakat mengatakan saya waline Gusti telek ah. Mboten, Pak. Quran dawuh ciri daripada kekasih Allah, ala inna auliya illah la khaufun alaihim walahum yahzan. Enggak menyentuh masalah kasaf blas. Kekasih Allah iku Bapak Ibu, yaiku kekasih sing wis nyampe ning makom musyahadah, sekalipun itu sak menit, sak detik. Ruh Ahmed. Tingkat-tingkat toh golongan kekasih Allah itu. Di situ tidak diterangkan tentang masalah karomah. Di situ tidak diterangkan tentang masalah kesaktian, boten. Keahlian di dalam menebak takdir Allah, tidak. Kalau saya terus ada di makom mukasyafah dini, ekstrim Pak, pengikutku luar biasa. Jenengan punya masalah solusi tak duduhke. Marimu saulan kas. Nek gak saulan gak mari. Nggih Mbak Wali, ngono sampean jelas Mbak Wali. Gak kadik gak. Lho cocok, Pak.
Tapi bagi saya tentang Allah samar. Otomatis ning atiku mesti taholi yang terjadi. Napa? Kula merasa mengaku-ngaku kula yang tahu. Oh, kok kak nang aku kak tadi lurah wae. Wis muncul terus ngoten iku. Loh, masyarakat iki Pak, iman sampun keblinger teng mriki. Artinya banyak korban di tengah masyarakat manusia, khususnya umat Islam, mengatakan bahwasanya saya adalah mimba'dil aulia. Padahal bukan. Bukan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kadang-kadang kita yang nggak mengerti wedi loh Pak. Dengan orang seperti itu lah ngoten nggih. Kualat kamu nek adik. Gawe kesalahan nang wong kae ngoten. Wong iku lho wali. Subhanallah dereng. Wis. Golongan di muhadharah kados kula wau, di mukasyafah kasab suwari kados wau, ing mungguh Gusti Allah tidak sah nuntun siji kawula nuju nang Allah. Dikatakan tidak sah, tidak sampai karena posisi hati kula niki ing mungguh Gusti Allah klebu hati yang buta. Paham nggih? Wis. Sehingga Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam ngelompokkan golongan ini muhadharah dan di mukasyafah iku sebagai ahli hijab. Titik. Qur'ane Allah sudah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wis. Intine ngeten, jenengan ojo percaya nang aku. Sing jarene sampai ayo tak tuntun nang Allah, ojo percaya. Iku omongane muklason gombal. Gombal, mboten saged. Cara dalil akli saya bicara, saya itu loh buta. Apakah bisa menuntun orang buta sampai pada tujuan? Tidak bisa, Pak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pasti yang kutanamkan nanti adalah satu pengertian kefahaman apa yang di dalam diri saya. Keahlianku di muhadharah otomatis yang kasihkan muhadharah. Keahlianku di mukasyafah jenengan ku kasih mukasyafah. Gak mungkin saya bisa mengurai jalan untuk kemusyahadah, gak mungkin Pak. Gak mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lewat kesempatan malam hari ini saya perlu mengklarifikasi dan menegaskan bahwasanya umat Islam khususnya mulai sejak dulu banyak yang tertipu, yang mengatasnamakan ini untuk ke Allah tapi aslinya tidak. Boten. Wong bidang saya dipoksi muhadharah mukasyafah lho Pak. Jenengan tak bimbing tentang ilmu itu, mesti bacaannya tidak keluar dari Quran, tidak keluar. Mesti nyinggung nang Allah. Terus bagaimana keadaan kita yang ada di posisi ini tentang Allah? Tak jawab. Sampai kapanpun saya tetap menyamarkan Allah.
di dalam tentang tauhid Rasulullah, para rasul itu ada di la ilaha illallah huwa anta ana. Untung mriki saya tadi dimasukkan di tauhid illallah. Iki sik ngomong jeneng, Pak. Wis karo wis keliru kap, mangkane bener Mbah Khozin. Allah kuiku gak padha ambek Allahmu. Nek Allahmu iku wakeh, nek Allah kuiku ahad. Ngene iki nggih sempat bingung, Pak. Ya apa sih rek Mbah Khozin iki? Allahku kok wakeh, padahal bendine nyebut nek Allah apa jenis sitok. Ternyata jawabannya rupa bojo, rupa anak, rupa dunya brono. Oh, jawabannya ada di situ. Yang melekat di dalam hatiku, baik posisi saya ada di muhadharah maupun di mukasyafah yang ada di kasab suwari. Kasab wonten macam kali, ya. Muhadharah ambek mukasyafah sing sifate suwari. Iki pasti, Pak, gak tadi enggak. Nek wis mlebu huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, memang nih, Pak. Ya sih samar Allah, Dia. Adoh to Dia ini. Mukhatabnya itu jauh. Artinya mukhatab itu yang dihitopi atau yang dituju. Sehingga aja heran sampai nek tak jak ngomong tentang Allah mesti kula ndutin ndukur. Sono Allah. Padahal Allah ning awake di ndutin ndukur. Kono lho lungguh ning ares kono lho. Bayo adoe ngono. Dia masalahnya. Dia, Pak. Sehingga antara la ilaha illallah ambek la ilaha illahua iki sesamar Allah. Samar bagi saya. Dan saya sampai kapanpun tidak dianggap benar, tidak dikatakan benar indallah ing munggo Allah, manakala saya menuntun panjenengan untuk menuju dan bertemu Allah, mboten saged. Mesti kesasar, Pak. Nang Allah wakeh mang, mboten Allah tunggal mangga. Yes. Tapi ada segolongan yang sudah dimusyahadah. Ini prosesnya yang kemarin-kemarin saya katakan sebagai guru akhirat yaiki. Dan itulah yang berhak untuk membimbing kita dan menuntun kita dan mengarahkan dan memberitahukan kita untuk bisa sampai pada Allah. Sehingga di dalam kitab Hikam niku Syekh Ibnu Athaillah memasukkan golongan ahli syuhud, disebut sebagai ahli syuhud. Nah, mereka yang ada di muhadharah dan di mukasyafah kasab syuwari iki mesti dia mendustai pertemuan terhadap Allah. Artinya mendustai bagaimana? Di dunia nggak bisa kau bertemu Allah. Besok di akhir, kuwi apa isok ngomong besok isok ketemu Gusti Allah, kuwi gak tau nang akhirat.
Ya ora iso, resah. Kuwi ngomong kematian, tapi kuwi durung tahu. Kuwi ngomong penjara, tapi durung tahu mlebu. Ya gak sah, Pak. Artinya gak sah. Belum membuktikan. Ya, belum membuktikan. Jenengan bicara masalah walimatul arus, nikah, nek nikah iku ngene, ngene. Wong durung tahu nikah wis ngomong nikah. Perlu dipertanyakan. Jarene ngelmu lak sik jare ya. Kowe gak ro rasane wong nikah iku mau enake sak klenteng remeke, sak rendeng. Masya Allah. Qad khasyiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Surat apa iki? Buh zaman kulit dewi. Qad khasyiral, sungguh merugilah sapa alladzina wong akeh, merugi atau celaka sami mawon. Kadzabu kang dustaake sapa ladzina biliqa'illah, mendustakan tentang pertemuan terhadap Allah. Memang benar Pak, pertemuan terhadap Allah di akhirat, tetapi dunia ini jadikan akhirat. Dunia iku urusan jasad, akhirat urusan ruh. Jadi akhirat sampean gak usah ngenteni yaumis sya'ah, hari kiamat sing dikatakan di dalam Al-Quran secara syar'i kesawen. Di sini sudah. Siapa yang bisa masuk dalam yaumis sya'ah atau hari akhirat? Golongan ini Pak, ahli syuhud. Tadi dikatakan sungguh merugi atau celakalah bagi seseorang yang mendustakan tentang pertemuan terhadap Allah. Wonten terus si ayat ini. Mengapa dia mendustakan? Gak percaya kalau secara fisik dunia ini di situ ada alam akhirat. Mengapa tidak percaya? Karena hati saya menganggap Allah itu samar. Kesamaran Allah terhadap saya itu karena mata hati saya itu ada penyakitnya Pak. Akhirnya nggak bisa masuk. Nggak percaya. Kalau dunia iki ono akhirat. Sampean sari tidur. Dalam tidur sampean itu suatu saat ada bermimpi, juga kadang tidak bermimpi. Ketika sampean iku mang bermimpi dan ketemu kekasih sampean, saweneng mboten? Oh saweneng. Astu Pak seneng pol. Tapi tatkala sampean bermimpi di situ dikejar-kejar wong gendeng, nggawa klewang atau dikejar guguk, melayu mboten? Melayu. Lah apa sampean melayu? Padahal iku jarine ala mimpi. Lah ngoten nggih. Gak iso, Pak. Berarti di dalam jasadmu itu ada alam akhirat. Di dunia itu ada alam akhirat. Siapa yang bisa masuk di alam akhirat ketika jasad masih di dunia, ruh itu, maka dia akan bisa bertemu Allah. Terus sampai kapan mereka yang tidak percaya akan hal ini? Sampai kapan? Qur'ane ayati ana teruse. Surat apa iku le? Dhisik prasaku wis tau tak bahas. Kena digoleki. Terus si ayat ini.
ketika datangnya as-sa'ah Baghdad. Sadarnya mereka itu kalau ada pertemuan terhadap Allah ketika menjelang kematian. Sehingga mereka itu mengatakan, sungguh celaka saya. Dan meminta oleh Allah terhadap Allah untuk mengembalikan ke dunia lagi, untuk bertobat dan melakukan perjalanan ritual untuk bertemu Allah atau masuk dalam akhir. Bagaimana jawaban Allah? Pintu tobat sudah tertutup. Berarti isaroe iku sengingi matahari sudah terbit dari barat. Entek pisan. Sehingga inilah mengapa alasan Allah merahasiakan kematian setiap manusia. Supaya oleh dei minggat ndang cepet balik nang omah. Supaya hatinya ketika saat Allah wakeh cek balik nang Allah tunggal, ngaten lho. Di situ Pak, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Walaupun kula niki pun ditokohkan di masyarakat, dianggap wong alim, baik tentang ilmu Qur'ani, ilmu fuqaha'i, ilmu hadisi, ilmu apapun, tetap ing mungguh Allah indallah bakal ketika saat saya menuntun panjenengan untuk bertemu Allah. Sebab dalam diri saya akan mendustakan di dunia ini ada pertemuan terhadap Allah. Dan saya yakin pertemuannya besok di akhirat setelah hari kiamat. Memang benar, cuman gak paham. Gak paham kalau di zahiriyah atau di dunia ini, di situ ada sir Allah, rahasia Allah, yaitu alam akhirat. Hanya mereka yang digendaki Allah lah yang bisa masuk. Siapa dia? Adalah kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Mereka yang dikatakan Rasulullah di dalam surah Al-Imran ayat 31, dia yang mengikuti ajaran Rasulullah di dinul haq atau dinul tauhid. Sebab di dalam ajaran itulah akan ada tindakan untuk nafi isbat. Nafi membersihkan cintanya hati terhadap Allah wakeh mang. Ya, membersihkan, mengusir Allah wakeh mang lo dalam hatiku. Setelah itu kekusir, maka disitulah Allahnya akan ahad. Sehingga disambut Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Tapi sebelum ke aku, ke anta dulu. Bagaimana prosesnya anta itu? Ngeten Pak. Ketika panjenengan itu sudah mengikuti ajaran dinul haq Kanjeng Nabi, itulah hakikat menuju makrifat, itulah ilmu tauhid, itulah ilmu yang mendidik ruh bukan jasad, supaya ruh itu bisa masuk ke alam akhirat. Otomatis yang bimbing kita adalah guru akhirat, bukan guru dunia, guru akhirat. Otomatis kita akan dididik oleh guru-guru akhirat supaya ruh itu membersihkan dari Allah wakeh. Secara otomatis ketika jenengan kali kula ini setelah dididik ajaran di dalamnya,
otomatis beliau akan selalu membimbing dan menuntun kita untuk mengadakan perjalanan fitrah menuju dan bertemu Allah, sampai terhadap Allah. Gak mungkin sampai ditilap, gak mungkin kita akan ditinggal, gak mungkin kita tidak diperhatikan, gak mungkin. Kita selalu diawasi, selalu diawasi. Pasti beliau-beliau itu laksana petik ngunu anggrem ngendok, anggrem endok, ngenggrem ndok. Petik iku nek ngenggrem ndok berarti ya wis ora patek gembul lanangan. Mangan ya arang-arang, cuman nek nelek-teleke gak enak ambune. Masyaallah. Petik anggrem nek metu nelek mesti mencret, Pak. Tur ambune yo bayo lintung kalah pun. Iku filosof pun, filosof. Lah, itu yang kami namakan sebagai uzlah. Zuhud kita taruh nama zuhud. Lah, di situ akan menimbulkan nama yang namanya muraqabah. Muraqabah. Sehingga tauhidnya itu tidak la ilaha illallah atau huwa, tapi la ilaha illa anta. Nek anta ngeten iki Bu nide panjenengan. Nek dia waduh Pak, apa maneh Allah, gak ono blas sampean. Anta panjenengan. Kita mengatakan kalimat anta panjenengan, itu kan pendekat. Artinya lewat uzlah yang kita dibimbing guru-guru kita akhirat itu Bapak Ibu akan menumbuhkan rasa di dalam hati bahwasanya Allah itu selalu melihat, memonitor dan lain sebagainya terhadap kita. Tapi seneng jarak durung ahad, wong Jawa durung manunggal. Si anak jarak pun dekat. Padahal Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa qala aidan. Aku iki luwih idek katimbang urat nadi. Lu gak ono jarak. Pakola aidan huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Aku ya ono jeromu, ono jobomu. Wis tanpa ada ruangan sekecil pun tanpa aku. Wis. Ini nanti kalau sudah sampai pada la ilaha illa ana. Tapi kita prosesnya ada di anta. Sebetulnya sudah sampai kok jenengan di ana, walaupun iku sak kelumit, sak detik iku ada. Bapak Ibu, Allah akan menurunkan nurun ala nurin, yang dimaksud nur makrifat terhadap jagati ruh yang disebut hati, yang maksud tujuannya nur makrifat itu untuk mengusir kegelapan yang menjadikan ruh ini gelap terhadap Allah alias samar, yaitu akeh Allah manglu Pak. Akhirnya jagati ruh hati iki gelap. Sehingga Allah menurunkan nur makrifat. Cahaya makrifat itu Pak ya, sinare iku ya, sak menir ya, dirutuhno ning donya mriki. Jam 12 awan teng-teng lu ketiga, langsung sentronge srengenge iku surup.
Sebab kalah padam, kalah bentar. Sak menir. Keterangan ini di dalam hikam disebutkan, memang iya. Jagat dunya itu cilik, Pak. Kalau dibanding dengan jagat ruh yang disebut kolbun hati ini, luwih besar, tanpa batas. Terus pertanyaannya, Allah menurunkan, menyalakan lentera atau cahaya makrifat di dalam hati seseorang sebab apa? Ada proses, Pak. Pertama, jenengan kali kula niku klik ngikuti dinul haknya kanjeng Nabi. Sebab dinul haknya kanjeng Nabi Muhammad iku sama dengan dinul haknya utusan-utusan sebelumnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi. Muhammad, saya tidak akan mengutus utusan sebelummu, termasuk awakmu, kecuali tak utus iku tak gawane dinul hak. Bahasane ilal kecuali tak wenehi wahyu. Lah wahdinul hak iku, Pak, illa uhiya, kejaba wahyu, kejaba sesuatu yang saya wahyukan. Apa? Ilaihi annahu, berupa apa? La ilaha illa ana. Fa'budun. Surat Al-Anbiya ayat berapa? 35 atau berapa itu? Pokoknya surat Al-Anbiya. Artinya kesempurnaan Islam dalam diri kita itu manakala sudah sampai pada makrifat pada Allah. Kembali kepada pertanyaan, sebab apa Allah menurunkan nur makrifatnya terhadap jagat satu hamba manusia? Karena satu mengikuti dinul haq para rasul, nek cara saiki ku penerus rasul yang disebut tabi'in as-solihin, sederhana kami sebut guru akhirat. Kedua, jenengan kali kula sebagai pengikut itu memperhatikan apa fatwa perintah beliau-beliau. Apa itu? Mesti perintah mek situ, Pak. Dikir, ikut tak. Bahasa uzlah niku kan sebuah teori, prakteke ono zikir. Yang zikir ini untuk masuk di dalam alam akhirat, yang kami sebut sebagai makom musyahadah. Itulah yang kami sebut al-dzikru bisiril asrar. Sering saya sebutkan hal seperti ini. Hanya itu inti wahyu para rasul yang diutus Allah untuk mendidik umatnya mengetahui tentang wahyu itu, kemudian dilaksanakan supaya bisa sampai pada la ilaha illa ana. Selang berjalannya waktu jenengan zikir ada di muraqabah anta iki, Pak. Nanti ada momen-momen tertentu di mana Allah sudah menganggap layak jenengan iki diterima kekasih sampeyan, diterima cinta sampeyan terhadap Allah yang dijadikan sebagai kekasihnya. Maka saat itu juga cahaya makrifat itu datang dalam hati kita. Ketika itu datang, saat itu juga kegelapan itu sirna. Sama dengan gini, Pak. Kita anggap ning ruangan iki gak menyala lampunya.
Yang terjadi pasti gelap. Walaupun kita melek, tetap nggak bisa melihat apa yang di depan. Seperti itulah. Tapi ketika saat sekakel dipetek, lampu menyala, kemana Pak gelap itu? Nggak ada toh? Nggak ada. Laksana seperti itu. Sehingga Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 35, nurun ala nurin. Ini yang dimaksud cahaya makrifat. Yahdillahu, Allah akan memberikan, menganugerahkan cahaya ini linurihi, tentang masalah cahaya Allah ini nang sopo man wong yasa ukang den karepake sapa Allah iman. Berarti yang dikehendaki. Berarti yang tidak dikehendaki jangan harap ada cahaya makrifatnya hati ka iso. Sampai kapanpun gelap. Nek gelap sampai kali kula menganggap Allah samar. Berarti nek samar terus menerus sampai di dunia inilah hakikatnya ruh itu sudah di alam barzah. Kita lihat min waraihim, di belakang panjenengan iki kabeh. Belakang kan buri Pak ya. Iku barzahun, ada sebuah dinding yang menutupi ruh. Sehingga dengan dinding itu ruh tidak bisa keluar. Ila yaumi yub'atsun, sampai dikeluarkan tatkala keluarnya hari kebangkitan. Artinya kita di dunia ini, roh ini sudah dikunjoro, Pak. Roh ini sudah masuk alam barzah. Tapi pemahaman di syariat kan boten. Alam barzah itu akan ketemu setelah kita meninggal. Kita akan ketemu alam barzah, Pak. Tatkala di dunia kita itu belum keluar dari alam barzah. Jadi sudah benar syariat mengatakan alam barzah itu alam ketika kita bertemu setelah kita meninggalkan dunia. Makanya ilmu hakikat itu penuh kiasan. Dikias-kias nang nggone muhakamah. Berhubung kita guru kita bukan akhirat, ya gak paham, Pak. Barzah itu dinding, Pak, yang amat tebal, yang roh itu di dalamnya tidak bisa keluar. Sama, apa dindingnya ruh ini? Ya syahwat dunya mang sing dibilang Mbah Khozen iku Allahe wakeh ya iki mang wis. Ya niki sing sebagai barzah iku, Pak. Mengapa saya katakan di dunia ini hakikatnya roh itu sudah terbelenggu atau sudah masuk dalam barzah? Saya channelkan dengan ayat yang mengatakan barang siapa saat di dunia hatinya buta terhadap Allah, dia pun di akhirat juga begitu. Ngoten nih. Buta kan sebab ketutup, Pak. Akhirnya menganggap Allah samar atau gaib, ya itu tadi. Atau boleh saya katakan bagi ahli syuhud yang barzahnya sudah tebal, barzahnya sudah hancur di dunia hak, dia tidak akan masuk alam barzah. Kemana? Saya qulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin. Malaikat itu gak dikongkon narap, Pak. Ada dalil nyata. Lah ngono mesti ya. Ada dalil nyata. Lah kuwi tak takoki mlebu alam barzah ana dalile ana. Tau mlebu barzah kamu? Ya durung matek ngene.
Ini Pak. Sebetulnya dalil itu sudah tercantum hujah-hujah ya. Burhan-burhan itu sudah tercantum baik secara tertulis maupun tercipta, cuman kita tidak mengerti. Contoh secara tercipta, opo oyo nek bengiku kok peteng, lampu gak ono, korean gak ada, geni kok peteng opo oyo. Terus kalau gelap, mengapa yo saya berjalan kok gak kelihatan jalan? Sebetulnya itu ayat, sebetulnya itu burhan, itu dalil sebetulnya. Cuman kita gak paham maksudnya. Maksudnya teng roh iki Pak. Justru malaikat di situ Allah menyuruh untuk mengatakan selamat datang, tempatmu sudah disiap, perjalananmu itu keadaan aman. Udkhuluha bisalamin aminin. Niki golongan ahli syuhud lho Pak. Golongan kekasih Allah. Si Allah. Malah sing jabut roy iku bukan malaikat, Allah sendiri. Lho niku lak yo kinayah Pak. Sebetulnya kinayah. Artinya beliau-beliau yang duduknya sudah di ihsan atau imannya sudah ihsan atau sudah di ana, itu imannya sudah tidak terhadap selain Allah. Ya Allah. Contoh. Legi iku rasane teko gedang lah. Beliau tidak percaya. Enggak teko kuno. Golongan kita di muhadharah atau di mukasyafah pasti mengatakan legiku tempatnya sumbernya dari pisang. Buktinya saya makan pisang terasa manis. Imannya pasti situ Pak. Tapi imannya ahli syuhud mboten. Di dalamnya ada siapa? Sampeyan ngerti entut? Tahu ya? Sak njero entut iku apa? Ono ambu. Ono rasa ambu. Jerone rasa ono apa? Hidup itu. Beliau sudah sampai di situ. Manggedang saiki contohnya entut. Iku lho dalil ya wanisan. Wah, kamu iku ngikuti wong Jawa bayan. Lho ya Allah. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya perkara semua yang ditampilkan Allah itu adalah merupakan satu ayat. Maukah kau bertafakur untuk mengerti apa maksudnya? Hanya mereka yang sudah tinggalkan muhadharah, mukasyafah, inilah yang mau bertafakur tentang ini. Selain itu, mesti mek ngene tok, halah ketepaan. Mek ngono. Nyuntuhno kok entut, ngomong wis. Bapak Ibu hadirin dan golongan jenengan ahli syuhud inilah yang mungguh Gusti Allah dikatakan syah manakala menuntun orang buta. Pasti sampai nggak ada tendensi apa-apa. Nggak ada tendensi apa-apa. Karena semua orang yang hatinya diketuk oleh Allah tentang tablek, apakah tableknya hanya pada anak dan istri, itu pasti akan ada bisikan untuk menyampaikan. Orang dekat kita. Sampai Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Satu makalah a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Kenalkan anak istrimu terhadap Allah. Subhanallah. Iku hanya golongan jenengan ahli syuhud lah yang bisa mraktekno dawuh-dawuh niku wau. Estupa.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika jenengan masih ditaruh anta, la ilaha illa anta, gak usah bingung. Jenengan merasa semua dalam diri sampean itu yang berkata, yang membimbing, yang menggerakkan semuanya itu tiada lain kecuali panjenengan hidup. Walaupun belum sampai anak ke akad, sampean gak usah bingung. Nanti mesti ono momen-momen tersendiri. Ingat, Allah dawuh tugasi roh kewajibani roh mek sitok. Wama umiru, dan tidak diperintah sira kabeh ruh illa kecuali liya'budullah, menghadap menyembah makrifat nyawang syuhud Allah ing Gusti Allah. Gur kuwi nek situ tok. Lah untuk menghantarkan sampai di situ Bapak Ibu, kebijaksanaan guru kita akhirat iki mesti membekali kita zikir yang masuk di dalam alam akhirat, yaitu sirul asrar. Paham? Apabila sampai sudah ditaruh di situ, Allah memberikan bonus kasaf, berarti namanya bukan kasaf suwari, tapi ini kasaf maknawi. Iki artinya dengan kasaf itu baik kesaktian sampai di dunia mukasafah atau kemewahan di dunia mukhadoroh, jenengan ditokohno digumno wong karena ngalim sembarang kalir sugih montore Alphard misalnya. Iku gak ndadekno ati sampean iku lalai nang Gusti, itu pasti ngoten Pak. Umpama jenengan ditekakno wong tukang bisnis apik munggah pengusaha, hasilnya gak ndadekno ati sampean iku ke Gusti Allah. Karena sampean sudah duduk di ahli syuhud, nggak iso Pak. Ingat, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang hakiki itu adalah letaknya ruh itu bertemu Allah. Bukan ruh ketemu bisnis yang mewah, karomah yang tinggi, enggak, ketemu Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya ketentraman jiwa itu terletak pada hatimu berzikir. Lah berzikir iki sing tak maksud jenengan yang bisa menghantarkan ke alam akhirat. Nyun sewu Pak, kula takok ning awak kula dhewe. Ketika saya bergelut di dunia mukhadharah, kula dzikir kula la ilaha illallah. Lha nguniku ya gak iso tenang kok. Tak unggahno ketika saat kula berzikir di dunia mukasyafah. Kula diajari zikir yang namanya zikir sirri. Tapi tetap hati kula gelimbungan. Enggak menemukan sing jarene ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir jiwamu akan tenang. Sik ruwet. Turu ngeliwet. Ruwet Pak. Subhanallah. Hasud sik muncul, riya sik muncul, takabur sik muncul. Loh, zikir sing ndi? Yang dimaksud tatmainnul qulub iku mestinya kita yang ada di mukhadharah dan di mukasyafah koreksi mestinya. Zikir kula satu hari satu malam 10.000 loh Pak Bu. Zikir jahri
Lebih-lebih dzikir siri 10.000 kula dijatah ambek guru kula 10.000 dzikir siri wis gak ober liya-liyane Pak dawe dzikir terus tapi sik sumpah kae engko nek bojo takok blonjo gak ono sing gawe blonjo mecoco sumpah karo lu mana bekasnya Dik. Berarti di dalam hatiku belum ditaruh Allah yang namanya nur makrifat. Belum. Saya katakan Allah akan menaruh nur makrifat dalam hati seseorang manakala dirinya sudah membawa dan menjalankan adzikru bisiril asrar. Percaya gak percaya, ya kuwi faktane di lapangan. Ini faktanya. Nek gak percaya coba gedekno dzikir jahrimu, gedekno dzikir sirimu, gak usah mengenal sirul asal. Kepingin ruh, mboten saged. Sing iyo awak panas, ndas panas, kabeh melok panas. Karomah kuat. Waduh. Lombane adik gak oleh hadiah, so mumpek Pak wis. Subhanallah. Ini yang terjadi pada diri saya. Sehingga bisa kami jadikan sebagai rumus untuk mengatakan bahwasanya fakta di lapangan memang seperti itu. Bapak Ibu hadirin, berarti sudah bisa kita jawab. Yang dikehendaki Allah bisa menuntun sesama itu ketika hati seseorang itu sudah tidak buta pada Allah. Yang dituntun nanti lama-kelamaan sudah tidak buta. Wis diculno ae, lha apa dituntun. Bahasa nuntun iku menunjukkan bil huda kelawan ilmu, diajarno ngelmu akhirnya paham. Wadinil hak teorine ajarane tauhid iku mau akhirnya mengembang nang amal uzlah zikir jenengan wis bedah dhewe mlebu nang alam akhirat. Ya udah tinggal bentino brusut mlebu metu wis ngoten apa. Jadi sesuk nek jenengan sudah datang hari kepastian yang disebut as-saah, kematian jenengan, wis gak murui maneh, jalan sudah sering dilewati berusut, sehingga Rasulullah sampak berkata kalbarki, roh yang kembali pada Allah sebagai kekasihnya itu barki, koyok kilat. Ada yang mengatakan burok, barkun, burok, cepet langsung. Gak usah ngenteni kapan-kapan nih. Karena akhirat sudah di depan jenengan sudah. Mungkin Anda yang pernah ngalami mati suri ada nggak? Mati suri. Ngerti mati suri nggih? Mungkin bisa cerita. Mati suri bisa terjadi ketika jenengan uzlah mangkane napa kula kok sering-sering ngomong zuhud khusus iku perhatekno. Karena jenengan nanti akan teng mriku mengalami sesuatu yang orang mati itu. Jadi proses perjalanan cek gak ngipi lho Pak maksud kula. Cek gak ngipi ae, cek gak diliwatno ngipi ae, diliwatno kesadaran jenengan uzlaman. Mboten enten sing diwaca, mboten enten sing diwiridne para nabi dan rasul kekasih Allah mu situ tok. Ngencengi adzikru bisiril asrar dengan proses su'ar wa ain wa hak di situ. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya bagaimanakah orang yang menganggap bahwasanya itu samar, Allah itu samar. Orang yang seperti ini Bapak Ibu tidak punya hak
untuk menuntun orang yang buta sekalipun. Apa yang bisa kami sampaikan. Yang kedua, berarti apapun alasan jenengan sak repot-repoti koyo opo kita harus punya rujukan guru akhirat. Guru akhirat gak situk loro telu papat sembau warang penak tambahan. Penak. Gak situk tok. Loro telu boleh guru akhirat itu. Tapi beda nek nisari guru akhirat, nanti sampean dilokno nggak ada matahari kembar. Dilokno ngono supaya apa sampean? Supaya gak ngalih. Nek ngalih kan pengikutku hilang, lah ngoten nggih. Nek pengikutku hilang hal titik, gula kopine boleh kurang. Kaya niku kurang. Gak ada Pak ceritanya di dunia menuju alam akhirat itu matahari kembar, nggak ada. Silakan guru sampean, mursyid sampean, guru akhirat sampean itu bah ewonan, silakan. Mestinya harus gitu. Tujuannya apa? Kalau di dalam ilmu iku muqabalah atau referensi perbandingan. Engko sing luwih gampang sing ndi lho, ngoten lho niku. Lah penak to? Penak. Beda nek sadurunge teng mriku, Pak, mesti dilokno sampean. Nek wis kadung ana pondokku, ya apa sampean sekirane tak jiret gak oleh pindah. Ngoten. Gak rido kiai iku kelangan santri. Jangan dulu. Tapi kalau sudah masuk di jalur hakikat makrifat, tambah seneng nek kan pengikuti. Lho nggih. Tambah seneng asline. Iki nek asal milih, gak iso milih, Pak. Harus mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah. Ya wis. Wis niku mawon yang bisa kami sampaikan terkait apakah bisa orang buta menuntun orang buta. Berarti ahli muhadharah, ahli mukasyafah tak jamin gak bisa menuntun kita untuk menuju Allah yang dimaksud anak, gak bisa. Hanya ahli syuhud, guru akhirat kita lah yang bisa menghantarkan ke alam akhirat sampai ketika saat di dunia. Nah nanti kita akan menjelang kematian, di situ kita dengan sendirinya akan kembali wa inna ilaihi rajiun kanthi husnul khatimah. Iku loh maksudnya bagus pungkasane. Ingat mengapa di sini di terakhir ayat ini ada kalimat fa'budun. Ada Pak iki. Berarti wajib jenengan iki tutuk anak. Paham ya? Bahasa saya menerjemahkan fa'budun. Oleh karena itu nyembah sira kabeh ing anak. Itu berarti tak maksud wajib khususi umat Islam sampai tingkatan makrifat. Nek wis ana kuno Pak, pujimu nyun sewu, penghambaanmu itu tidak terhadap makhluk, hanya untuk Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlasun Rasyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah, atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf atau tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya, tahu sejatinya
diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlasun Rosyid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.